Sepertinya dua capres selain Pak Ganjar benar-benar pengen melakukan penetrasi di Jawa Timur. Bukan hanya untuk meraih massa dari sana loh, tapi juga mendapatkan gubernur mereka untuk jadi cawapres maupun ketua tim suksesnya. Baik Koalisi Perubahan dan Koalisi Indonesia Maju kayaknya harus domblong melihat upaya mereka gagal. Plonga-plongo tok, bingung. Ini dia, info terkini Widya. Usai pertemuan, Prabowo tak mau banyak berkomentar saat ditanya awak media, termasuk ketika ditanya soal sosok Khofifah Indar Parawansa di mata Prabowo. Baca pres dari Koalisi Indonesia Maju ini, saudara, hanya menjawab dengan mengacungkan jempol dan langsung meninggalkan lokasi. Pertama, Koalisi Perubahan tidak berhasil menempatkan Bu Khofifah jadi tim sukses. Apa tolok ukurnya? Hingga kemarin itu tidak ada pemberitaan kalau mantan petinggi PKB itu bertemu Pak Anies maupun Cak Imin. Padahal keduanya itu lagi muter-muter di Jawa Timur. Mereka sedang roco ke berbagai pesantren di sana. Lah kok yo nggak ketemu? Roco itu mbanjeli, numpui. Apa ya bahasanya gue? Menggantikan roconya Pak Anies waktu masih belum ada Cak Imin. Gagal total di Jawa Timur. Makanya ini diulangi lagi. Bahasa sekolahnya remedi. Pernah remedi enggak teman-teman? Mengulang. Lah nek hasilnya elek, apa ora dibaleni to yo? Sekaligus yo gresek-gresek suara. Siapa tahu mereka masa basis PKB yakin ini beneran Cak Imin berpasangan dengan Anies atau bukan. Gitu loh maksudnya. Kedua, Koalisi Indonesia Maju kayaknya harus realistis melepaskan Bu Khofifah ke timnya Pak Ganjar. Sinyalemen ini terlihat dari reaksinya Pak Prabowo seusai bertemu para kiai kos di Surabaya. Ketika wartawan bertanya ke Pak Prabowo soal Bu Khofifah, cuma dijawab acungan jempol saja. Tidak ada kata ataupun kalimat yang terlontar sama sekali. Kita suruh jawab sendiri. Sebagai sesama perempuan, maksudnya ya sama Bu Khofifah dengan saya. Masa sama Pak Prabowo? Kok ditanya hanya jempol tok? Wes genah, ono sing ra beres iki. Tebakan yang paling realistis, nasib Koalisi Indonesia Maju dengan Koalisi Perubahan sama. Gagal mendapatkan Bu Khofifah. Apakah itu jadi tanda kalau Bu Khofifah mau maju lagi jadi gubernur untuk tahun depan? Ya belum tentu toh. Jangan langsung menarik kesimpulan ke sana. Sebelum dilanjut membahas Bu Khofifah, mau tak lanjutin dulu pertemuan Pak Prabowo dengan Kiai Kos yang Jawa Timur. Beliau keluar ruangan kok nggak nderek nih para kiai nggih. Tidak seperti Pak Jokowi atau Pak Ganjar atau Pak Anies. Padahal yang hadir itu kiai-kiai besar semua loh. Ada Romo Kiai Mutawakil Alolah, Romo Kiai Anwar Iskandar, ada Romo Kiai Nurul Huda, dan masih banyak yang lainnya. Nek cara-cara sebegini ini, mbok terus-terus nih Pak. Hasil suaramu di Jatim ya bakal jeblok. Bluk wes ra entuk suara nantinya. Lah, sama ulama besar saja sikapnya begitu. Padahal kan beliau-beliau ini panutan umat. Wes, ngalamat, genah, tutup buku, krekep wes di Jawa Timur nantinya. Apa timnya Pak Prabowo nggak ada yang kasih tahu? Bertemu kiai itu harus jaga diri, tingkah laku, sopan santun. Mereka itu punya kekuatan, jangan disepelekan loh. Lihat itu Pak Jokowi. Kalau bertemu ulama, beliau tidak memposisikan diri sebagai presiden. Hanya sebatas tuan rumah yang menghormati tamunya. Jangan dikira mereka pandai ilmu agama, taat ibadah, tapi doa-doanya juga makbul, mustajab. Dijabahi Gusti, begitu. Yo nek rambok rubah, wes genah remuk, tak jamin remuk muk di Jawa Timur. Lalu bagaimana peluang Bu Khofifah di PDI Perjuangan? Pak Hasto, sekjennya PDI Perjuangan menyampaikan jika kandidat cawapresnya Pak Ganjar bisa laki-laki atau perempuan.
ya, juga bisa Mrs. X. Gitu, bisa Miss X, gitu kan. Berarti masih ada kemungkinan cawapresnya sosok perempuan Nah, juga jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Dan keputusan itu ada di tangannya Bu Mega. Ada pertimbangan kalkulasi politik sampai pemetaan di berbagai wilayah. PDI Perjuangan pun berhubungan baik dengan Gubernur Jatim tersebut. Apalagi Pak Hasto pernah duduk di komisi yang sama saat Bu Khofifah jadi pimpinan Komisi 6 di DPR RI. Mantan Ketua Muslimat NU itu rekam jejaknya juga positif, termasuk sewaktu jadi Menteri Sosial. Dan pula bagi PDI Perjuangan, perempuan adalah jalan peradaban serta memegang peranan penting, bukan saja di politik, sosial, budaya, pendidikan, bahkan tonggak penting keluarga. Ditambah lagi, dalam waktu dekat ada Rakernas ke-6 PDI Perjuangan, sebuah acara internal partai untuk menguatkan persiapan menghadapi Pilpres 2024. Momentum ini loh bisa jadi semacam konsolidasi ke dalam, hanya belum dipastikan apakah bakal sekaligus diumumkannya cawapres Pak Ganjar atau tidak. Siapapun tahu, Bu Khofifah menjadi salah satu politisi perempuan yang punya komitmen jelas. Beberapa pengamat mengatakan, beliau akan lebih banyak mendengar dari Pak Jokowi. Kayaknya kalau sikap itu yang diambil, peluangnya akan besar jadi cawapresnya Pak Ganjar. Selain nama Pak Mahfud dan Pak TGB. Di luar 3 nama itu sepertinya sudah tertutup rapat. Meski pernah jadi politisi PKB, tidak jaminan kalau Bu Khofifah menolak bila ditawari mendampingi Pak Ganjar. Kalau Bu Khofifah itu tidak bersedia jadi pendampingnya Pak Prabowo, lalu siapa yang peluangnya besar jadi cawapresnya? Masih ada beberapa nama lain yang mungkin, misalnya Pak Erick Thohir atau Pak Airlangga. Bisa juga Mas AHY. Sudah, tidak perlu ngimpi Mas Gibran mau jadi cawapresnya Pak Prabowo. Itu cuma pengennya Pak Prabowo dan sebagian relawannya Mas Gibran. Sayangnya, Pak Prabowo sendiri tidak yakin jika maju bersama Pak Erick atau Pak Airlangga. Potensi menangnya terbuka. Maka dari itu, seperti dilakukan pasangan Amin, Anies Caimin, datang dan bertemu ulama KOS di Jawa Timur. Jadi upaya bagaimana bisa mendapatkan Bu Khofifah. Tapi rupanya usaha itu gagal. Sekarang Caimin sedang menawarkan kandidat baru ketua Baja Amin. Dia tidak lain Romo Kiai Said Agil Sirait yang mantan ketua umum PBNU. Wes Jan, apa masih kurang yakin yo petingginya PKB itu harus memburu tokoh Nahdien jadi komandannya tim sukses? Bukankah PKB itu identik dengan NU? Maka tak perlu bersusah payah ngajak orang NU ke tim suksesnya. Kalau Caimin sendiri tidak percaya warga NU pilih mereka, ya benar adanya kalau elektabilitas Pak Anies malah merosot bahkan anjlok. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya